Ada salah satu owner bisnis F&B di Jawa Tengah, teman-teman, yang sedang viral karena mengupload video tentang Rojali, rombongan jarang beli. Jadi ini suatu fenomena yang bisa dibilang sebenarnya udah umum ya teman-teman. Jadi ada seorang owner, bisnis owner F&B, katakanlah cafe, yang curhat. Dia membuat sebuah video yang mengatakan bahwa banyak sekali yang datang ke cafe itu adalah Rojali. Nah, rombongan jarang beli. Akhirnya inilah istilah yang menjadi viral dalam beberapa waktu hari terakhir ini. Ketika ada orang yang rame bergerombol datang ke kafe, tetapi ternyata yang pesan cuma satu atau dua, dan itu pun mungkin pesan minuman, tetapi mereka lama nongkrong di sana hanya untuk menggunakan wifi, dan mereka mungkin kerja kelompok atau ngerjain tugas, karena memang rata-rata yang diplot dalam tanda kutip Rojali ini kebanyakan adalah anak-anak mahasiswa. Nah, kira-kira gimana nih? Ini bisa jadi pro kontra. Apakah itu benar atau tidak? Jadi kita akan bahas secara detailnya ya teman-teman. Kalau menurut saya pribadi itu ada poin plus, ada poin minusnya. Oke, kita dari poin plusnya dulu lah. Jadi kalau berkata soal Rojali ini rombongan jarang beli, biasanya ada anak-anak yang gerombolan gitu. Jadi satu grup misalnya 3-4 orang datang ke sebuah kafe, cuma beli minuman dan minuman yang paling murah lagi. Tapi akhirnya mereka nongkrong lama di situ, mereka pakai wifi. Dan mereka mungkin mengerjakan tugas, atau misalnya mereka kerja kelompok, atau mereka hanya sekedar nongkrong aja, chill, ngobrol satu dengan yang lain. Kalau menurut saya, dari sisi positifnya itu bisa membuat dalam tanda kutip kesan yang rame di dalam kafe tersebut. Nah, karena seperti yang saya tahu sendiri, karena saya ada handle beberapa klien juga yang bergerak di bidang F&B, suasana di kafe itu adalah salah satu poin yang sangat menjual ketika kita membuka bisnis F&B. Mungkin kafe ada yang rasanya enak, ada yang makanannya itu unik, ada yang apa, banyak mereka positif value-nya atau plus value-nya dari sebuah kafe. Tetapi kalau misalnya suasana tidak ada, itu juga mempengaruhi ke branding kafe tersebut. Orang akan melihat bahwa kafe ini kok sepi ya, oh kafe ini mungkin sudah nggak laku ya. Jadi ketika orang melihat kafe itu sepi, itu akan ada sebuah asumsi di masyarakat bahwa apa mungkin kafe ini nggak enak paling, atau kafe ini ya udah nggak rame lagi, seperti itu. Tapi ketika kafe itu rame, itu akan membuat orang penasaran, akan membuat orang bertanya-tanya, kok bisa ya kafe ini rame terus? Saya juga kalau datang ke sebuah kafe yang rame, saya akan selalu bertanya-tanya, kok bisa ya ini rame terus nih, setiap hari rame terus, weekend, weekday, kok rame terus? Nah, saya pernah datang ke salah satu kafe yang bisa dibilang kafe kekinian lah di kota ini ya teman-teman. Jadi kafe ini, ketika saya datang ke kafe ini, pelayanannya pun biasa-biasa aja. Dan waktu itu bahkan sempat kehabisan ini ya, kehabisan straw, sedotan, kehabisan sedotan. Dan makanannya pun saya rasa juga nggak yang wow. Tapi kok bisa? Kafe ini ruame banget. Bahkan udah dari sore sampai ke malam, buka tengah malam pun masih rame teman-teman. Karena apa? Mereka menjual suasana. Anak-anak muda di sana suka nongkrong. Kalau anak-anak muda kan biasanya cuci mata ya. Jadi datang sana kalau mereka ngelihat, oh ada teman sepantaran mereka, itu mereka happy. Karena ada suasananya, kesannya rame. Mereka akan ikut-ikutan. Nah, habit dari masyarakat itu biasanya followers ya teman-teman. Jadi ketika ada orang ramai di sini, ikut ke sini. Ramai di sana, bergerombol ke sana. Nah, ini bisa menjadi poin plus bagi sebuah kafe. Kalau kita berbicara tentang Rojali tadi, rombongan jarang beli. Meskipun dia belinya sedikit, tapi ketika dia membawa orang yang banyak ke kafe tersebut, itu akan memberikan kesan positif ke kafe tersebut. Kesan positifnya adalah, oh tempat ini rame ya, tempat ini mungkin enak ya,
mungkin tempat ini laris ya, favorit ya bagi banyak orang. Nah, itu adalah poin positifnya. Kita berbicara sekarang poin negatifnya. Tentu saja kalau poin negatifnya berbicara tentang revenue atau berbicara tentang omset, teman-teman. Jadi kalau misalnya kita berbicara tentang omset, banyak orang tapi sedikit yang beli tentu akan merugikan. Kenapa? Ketika mereka datang, tempatnya kan akan terisi dan tempatnya akan jadi penuh. Kalau misalnya penuh tapi omsetnya sedikit, sayang dong ketika ada orang-orang yang datang tetapi ternyata mungkin nggak ada kursi, mereka harus kecewa dan mereka pulang. Sedangkan orang yang di dalam kafe tadi ternyata belinya cuma sedikit tapi nongkrongnya lama. Mungkin dari pagi sampai sore, sampai closing lagi. Sampai tutup tokonya gitu, teman-teman. Jadi ini akan merugikan kalau misalnya mereka tidak membeli banyak makanan atau minuman yang ada di kafe tersebut tapi hanya nongkrong dalam waktu yang lama. Nah, itu ya. Jadi kalian udah tahu plusnya apa, minusnya apa. Lalu bagaimana cara menanggulangi dari Rojali ini, rombongan jarang beli? Jadi ada beberapa poin yang mungkin bisa dilakukan yang saya tahu dari pengalaman saya ke beberapa kafe. Yang pertama adalah kita harus memiliki waiters yang proaktif. Jadi waiters yang proaktif itu contohnya yang pertama adalah selalu menawarkan kepada customer setiap jeda waktu tertentu. Jadi kayak misalnya dia harus tahu customer ini datangnya jam berapa, yang ini datangnya jam berapa, yang ini datangnya jam berapa. Jadi mungkin dikasih jeda sekitar setengah jam, selalu tawarin. Jadi ketika setengah jam datang lagi ke kafe tersebut, datang ke meja yang customernya tadi sudah kita tandain. Oh, ini datangnya jam 10. Berarti 10.30 saya datang lagi ke meja tersebut dan saya tanyakan, Kak, apakah ada yang ingin ditambahkan lagi? Apakah makanan dan minumannya sudah cukup? Nah, seperti itu. Jadi tiap 30 menit sekali atau tiap 1 jam sekali kalau misalnya tidak mau terlalu mengganggu. Tapi itu harus dilakukan. Ketika itu dilakukan, itu akan menanamkan mindset di customer tadi. Oh iya, berarti kita nih diawasi ya, gitu ya teman-teman. Ketika orang diawasi, itu orang mungkin tidak terlalu bebas ya teman-teman. Dia akan sadar bahwa oh ya ternyata jam di sini diawasi. Itu adalah bahasa halusnya teman-teman. Dan cara berikutnya, waiters bisa membersihkan makanan-makanan atau bukan makanan, piring-piring atau gelas-gelas yang sudah selesai. Jadi misalnya ngelihat meja ini udah banyak piring kotornya yang udah selesai. Nah, itu langsung bisa ditawarkan. Kak, mohon izin untuk merapikan gelas dan piringnya ya Kak, seperti itu. Jadi ketika gelas dan piring itu dirapikan, maka kalau misalnya mejanya itu bersih, itu akan muncul lagi tuh di alam bawah sadarnya customer bahwa oh iya mejanya udah bersih nih. Gengsi dong kalau misalnya saya cuma duduk di meja dengan meja yang kosong. Nah, itu mempengaruhi loh, itu mempengaruhi mindset orang loh ketika meja udah kosong dan orang masih duduk di situ, dia akan merasa sungkan tanpa kita harus mengusir ya. Jadi orang akan merasa sungkan. Walaupun nggak semua orang sungkan gitu, nggak semua orang tahu diri. Jadi ada orang juga yang akhirnya pesan lagi atau akhirnya dia ngerasa oh ya mejanya udah bersih, ya udah ayo kita pulang. Nah, ada yang seperti itu teman-teman. Dan cara terakhir ini cukup ini ya, cukup lebih frontal daripada yang pertama dan kedua tadi. Saya pernah datang ke suatu kafe. Dan kalau mereka merasa bahwa orang-orang yang datang ke sana itu udah duduk dalam waktu yang lama, mereka akan menyalakan musik yang cukup keras, teman-teman. Nah, ini pernah saya alami. Karena saya waktu itu memang lagi santai ya, jadi santai duduk ngobrol di kafe, dan tiba-tiba aja kafe tersebut menyetel sebuah lagu yang sangat keras. Nah, akhirnya ketika yang tadi orang ngobrolnya enak, rasanya cukup terganggu juga. Akhirnya ketika orang cukup terganggu, keluar dari zona nyamannya, ya udahlah pulang aja. Nah, cuma mereka nggak sadar bahwa itu sudah disetting oleh kafe tersebut.
Jadi orang nggak sadar kalau sebenarnya memang orang terganggu dengan suara. Kadang ada orang yang terganggu dengan suara kan suka ketenangan. Kalau orang tenang mungkin dia akan menghabiskan waktu yang lama di situ. Tetapi nggak semua orang suka dengan musik yang keras. Nah, ketika orang mendengarkan musik keras tersebut, akhirnya mereka ngerasa ganggu banget ini, kayak mau cerita nggak bisa. Jadi mungkin mereka akan beralih tempat atau mereka akan pulang. Nah, jadi ada 3 cara ya teman-teman dalam menghadapi rojali. Seperti yang tadi saya sampaikan, saya rangkum aja. Jadi yang pertama, waiters bisa proaktif untuk menanyakan ke customer kebutuhan mereka, apakah mereka ingin nambah makanan dan minuman secara berkala, misalnya 30 menit atau setiap 1 jam sekali. Yang kedua, waiters bisa proaktif untuk membersihkan piring atau gelas yang udah selesai, teman-teman. Jadi supaya mejanya bersih. Supaya orang-orang ketika punya mindset ketika meja udah bersih berarti udah selesai. Dan yang terakhir adalah menyalakan musik yang mungkin volumenya agak dikerasin, teman-teman, sehingga orang tidak merasa nyaman dan akhirnya pulang. Ketika orang pulang akhirnya volumenya dikurangin lagi, teman-teman. Ada loh kafe yang punya cara seperti itu, dan ternyata itu ngefek, teman-teman, untuk mengurangi yang dinamakan rojali itu tadi. Jadi dari 3 cara itu kira-kira menurut kalian mana nih yang paling efektif? Atau mungkin kalian punya opini lain gimana caranya menghadapi rojali, rombongan jarang beli di sebuah kafe atau di bisnis F&B. Mungkin kalian bisa share pengalaman kalian bisa share opini kalian di kolom komentar di bawah. Saya Joshua Hovian, sampai jumpa lagi di obrolan kita selanjutnya. Stay healthy and God bless.